Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan tunjukkan cara membuat slide presentasi yang simple tapi menarik, rapi sehingga enak dilihat. Dan langsung saja saya akan tunjukkan cara buatnya. Anda boleh perhatikan dulu, ini adalah beberapa contoh ya, contoh desain yang simple tapi menarik. Anda bisa lihat ya. Slide seperti ini simple, tapi dibuat dengan menggunakan kaidah desain sehingga terlihat menarik. Desain-desain yang Anda lihat ini ada di template Pro Presentation seri 29. Jadi untuk Anda yang ingin memiliki template-nya, Anda bisa download, Anda bisa dapatkan di situs propresentationpack.com. Anda bisa cek linknya di deskripsi. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara buat slide yang simple tapi menarik dari desain yang ada di template ini. Nantinya bisa Anda kembangkan sendiri untuk keperluan presentasi Anda. Saya akan tunjukkan cara buat yang seperti ini dulu ya. Nanti ada dua desain akan saya tunjukkan cara buatnya. Nah, untuk membuat slide presentasi, kita buka dulu PowerPoint. Nah, di sini klik bagian slide layout, kemudian pilih blank. Lalu munculkan sketch, view, Anda checklist, sketch, kemudian buat garis tepi. Misalnya seperti ini. Kemudian klik kanan, klik add vertical guide. Kemudian diklik tahan, lalu geser ke sebelah kanan. Kemudian bagian atasnya juga perlu diatur. Kemudian klik kanan, add vertical guide. Bagian bawah juga perlu diatur. Seperti ini. Nah, selanjutnya pastikan di sini Anda menentukan dulu tema warna atau kombinasi warna yang akan Anda gunakan. Nah, di video ini saya akan menggunakan tema warna dari PowerPoint. Jadi saya klik design, kemudian klik di bagian sini more colors, lalu tentukan tema warnanya. Di sini saya pilih blue. Kemudian untuk fontnya saya menggunakan font Oswald. Itu untuk headline. Kemudian untuk text body-nya saya menggunakan Calibri. Selanjutnya saya akan tunjukkan cara membuat desainnya ya. Di sini langkah pertama untuk desain yang pertama ya. Kita klik insert lalu shape, kita masukkan oval. Kita klik lalu kita besarkan. Lalu klik shape outline, klik no outline. Langkah berikutnya kita klik insert kembali, shape, masukkan shape oval kembali. Kemudian besarkan, lalu shape outline, no outline, kasih warna putih. Tempatkan di tengah ya. Kemudian di bagian sini kita buat garis bantuan, arahkan pointernya ke garis, kemudian klik kanan, lalu add horizontal guides. Kita tempatkan di sini. Ini di bagian tengah. Kemudian kita akan potong bagian bawahnya. Caranya klik insert, shapes, kita masukkan rectangle, kemudian kita buat seperti ini. Langkah berikutnya tekan Ctrl di keyboard, klik pada shape oval yang bagian belakang, lalu klik rectangle. Sekali lagi, tekan Ctrl di keyboard, tahan, lalu klik pada shape oval, lalu klik rectangle. Kemudian save format. Kemudian kita klik merge shape, lalu klik subtract. Untuk lingkaran yang di tengah ini, kita kasih outline warna abu-abu. Seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan gambar, insert. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar icons.
Ini gambar icon yang saya pakai, kemudian klik insert. Kemudian kita kecilkan, lalu tempatkan di tengah. Karena ini ikonnya formatnya gambar dan berwarna hitam, jadi kalau mau ubah warnanya, klik picture format, color, lalu kita ganti. Kemudian kita tambahkan tulisan. Klik insert, text box. Kita besarkan. Kita ganti fontnya pakai Oswald. Kemudian kita ganti warnanya. Lalu klik insert kembali, text box. Kita ganti. Kemudian kita besarkan. Kita bisa atur. Kita jadikan 2 baris. Kita kasih bold. Kemudian warnanya kita atur. Di sini jarak baris tulisan juga bisa kita atur. Klik paragraf, di bagian line spacing kita klik tanda panah kecil, lalu multiple kita isi misalnya 0,9. Bisa kita buat seperti ini. Kemudian kalau mau menambahkan deskripsi singkat dari poin utama, kita juga bisa melakukannya. Caranya sama ya, diklik insert lalu text box. Kemudian kita tambahkan deskripsi singkatnya. Nah, untuk di sini supaya lebih cepat, saya akan kopikan saja. Saya paste di sini. Jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian ini bisa kita rapikan lagi. Ctrl G, kita seleksi, Ctrl G, kita klik shape format, line middle. Kemudian Ctrl G semua, align middle. Jadi pas di tengah. Kemudian klik kanan, ungroup. Klik kanan kembali, ungroup. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan ornamen. Shape, line, kita tambahkan ornamen di sini. Kita ganti warnanya dulu. Kita kasih warna abu-abu. Atau kita geser ke sini juga bisa. Lalu kita klik shape, kita pakai circle. Kita kecilkan. Shape outline, no outline, lalu klik kanan, format shape, fill, transparansinya kita atur. Kita boleh kecilkan lagi. Kemudian kita group, kita duplikat Ctrl D, kita boleh tempatkan di sini. Kita ungroup dulu, kita tempatkan di bawah. Kemudian kita seleksi semuanya, lalu kita group Ctrl G. Untuk yang di sini kita duplikat Ctrl D. Kemudian kita bisa putar, rotate, flip vertikal. Desain sudah selesai dibuat ya. Anda perhatikan, simple tapi menarik. Kemudian, misalnya di bagian sini, Anda tidak ingin menambahkan gambar berupa icon. Anda juga bisa melakukannya.
Ini akan saya duplikat ya. Jadi di bagian sini saya akan tambahkan gambar. Ini gambar yang akan saya pakai, klik insert. Saya letakkan di sini gambarnya, lalu klik kanan, send to back. Setelah itu tekan Ctrl di keyboard, tahan, lalu klik pada gambar, klik pada shape. Lepaskan tombol kontrolnya, lalu shape format, klik intersect. Kemudian klik kanan, bring to front. Selanjutnya, kita bisa kembangkan, misalnya kita ingin membuat desain untuk memaparkan 3 poin pembahasan yang akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ini sangat mudah. Dari desain yang ada, misalnya di sini, ini bisa Anda copy. Anda paste, kemudian group, setelah itu Anda atur. Kemudian duplikat, Ctrl D, tempatkan di tengah, seperti ini. Di bagian sini, kita ganti warna shape-nya, shape format, shape fill. Kemudian yang ketiga ini kita ganti juga warna shape-nya. Ungroup dulu. Untuk gambarnya ini, picture format, color, kita ganti. Kita sesuaikan dengan warna shape. Kemudian gambar di poin yang kedua kita ganti. Klik insert. Di poin yang ketiga kita juga ganti. Misalnya seperti ini. Lalu kita tinggal ganti warnanya aja. Picture format. Kemudian kita tambahkan teks, text box, klik center, ganti fontnya pakai Oswald, kemudian besarkan. Shape format, align center. Kemudian klik home, kasih bold. Seperti ini. Lalu kita tambahkan konten untuk masing-masing poin. Untuk poin pertama, kedua, dan ketiga. Karena di sini sifatnya hanya contoh, jadi untuk teksnya saya gunakan teks dummy. Text box kita buat di sini. Klik center. Kemudian duplikat. Kemudian duplikat. Selanjutnya, untuk yang ini, shape yang belakang dan lingkaran kita group, Ctrl G, poin yang kedua juga sama ya, Ctrl G, Ctrl G.
Hasil akhirnya seperti ini. Anda perhatikan jarak antara poin pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Kemudian rata atasnya di sini. Ini juga sama ya. Anda perhatikan rata bawahnya. Terus kemudian di bagian sini, ini juga lurus. Yang membuat desain ini rapi dan juga menarik. Jadi silakan untuk Anda bisa coba desain yang sudah saya tunjukkan, ikuti langkah-langkahnya. Saya yakin jika Anda mengikuti setiap langkah yang saya tunjukkan dengan benar, Anda akan bisa buat desain yang simple dan menarik seperti ini. Dan seperti di awal tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya untuk desain yang saya buat ini ada di template Pro Presentation, ada di sini ya, seri 29. Karena ini template, tentunya Anda bisa pakai tanpa Anda harus buat sendiri dari awal. Anda tinggal ganti gambar tulisan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, misal di sini Anda ingin ganti gambarnya, tinggal klik kanan, change picture, kemudian masukkan gambar dari komputer atau laptop Anda. Contohnya seperti ini, klik insert, otomatis gambar akan masuk. Kemudian, kalau ingin ganti tulisan, tinggal diklik pada text box tulisannya, kemudian hapus, ganti dengan tulisan baru. Demikian juga dengan icons ya, untuk menggantinya sama dengan mengganti gambar foto. Anda tinggal ganti dengan icon yang baru. Kalau mau dikecilkan, ya tinggal dikecilkan. Tekan shift di keyboard, tahan, lalu tekan tombol arah panah ke bawah. Kalau mau diganti, karena ini format PNG berwarna hitam, untuk ganti warna, klik picture format, color, kemudian kita tinggal ganti warnanya. Jadi ada 66 desain ya di template Pro Presentation 29. Dan seperti di awal juga sudah saya sampaikan, untuk mendapatkannya Anda buka propresentationpack.com. Propresentationpack.com ini juga merupakan bagian dari pronapresentasi.com. Semoga tutorial yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya paparkan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video tutorial saya yang lainnya.